Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya di Reward Channel. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara screw klep manual tapi hasilnya maksimal. Oke, di video ini saya akan tutorialkan bagaimana cara men-screw klep secara manual atau menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu semisal mesin bor, tetapi hasilnya tetap bisa maksimal teman-teman. Namun sebelumnya lanjut ke video kali ini, saya sebelumnya akan memberitahu atau sedikit informasi untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. 3 poin di sini ya teman-teman yang ingin saya sampaikan sampai akhir di video nanti. Yang pertama, sebenarnya apa sih tujuan kita itu untuk screw klep gitu, dan kapan kita harus screw klep. Perlu teman-teman ketahui di kendaraan teman-teman, khususnya sepeda motor, kapan kita harus screw klep itu sebenarnya sudah ada indikasi teman-teman. Mungkin dari kendaraan kita atau motor kita itu dari tenaga itu mulai berkurang, mesin susah hidup, BBM boros, itu juga salah satu ciri-ciri klep atau kita harus melakukan penyekuran klep begitu. Tapi sebelumnya yang ingin saya sampaikan itu pada dasarnya kapan kita harus melakukan penyekuran klep. Yang pertama harus kita ketahui itu, kita melakukan penggantian pada bagian part klep itu sendiri ya teman-teman. Yang ini misalnya yang saya pegang, ini adalah klepnya. Seandainya kita melakukan penggantian pada klep itu, kita pasti harus disarankan untuk melakukan penyekuran. Jadi nantinya biar ada penyesuaian kerapatan di bagian ini teman-teman. Ini seating klep ya, seating klep dan daun klepnya ini, itu nanti terjadi kerapatan yang kita harapkan agar kompresinya itu lebih rapat, lebih padat begitu. Yang pertama, kita menyukai penyekuran klep itu jika kita sendiri mengganti part ini teman-teman. Klepnya itu sendiri kita ganti yang baru, misalnya yang lama sudah kropos atau lama-lama menipis di bagian ini begitu. Yang kedua, kita melakukan penyekuran klep jika kita melakukan penggantian pada bos klep teman-teman. Itu bos klep yang di bagian dalam itu. Nah itu kelihatan ya, gambarnya kurang jelas ya. Nah itu, saat kita melakukan penggantian bos klep, kita juga harus melakukan penyekuran klep teman-teman. Karena apa? Bagian bos klep ini jika sudah lama dipakai, nanti ada tingkat kerenggangan atau oblak ya teman-teman, istilahnya oblak sama ini. Itu juga perlu penggantian. Dan saat dilakukan penggantian bos klep tersebut, nantinya kalau sudah diganti dipasang yang baru, itu juga kita harus melakukan penyekuran. Nah kemudian yang selanjutnya, setelah misal kita sudah mengetahui kapan kita harus melakukan penyekuran klep, sekarang saatnya kita untuk ke cara prakteknya ya teman-teman. Oke, di sini nanti saya akan menggunakan tangan, maksudnya secara manual gitu. Ini nanti akan saya peragakan di sini. Peralatan yang kita butuhkan itu sederhana sekali teman-teman. Ini teman-teman, kita menggunakan selang bekas selang bensin ya, yang agak tebel. Ini agak tebel, ujungnya kita colok pakai obeng. Nanti untuk masukin ini klepnya sini. Ini saya contohkan, ini klep
Ini kita masukkan ke tempat klepnya, kemudian kita masukkan selang ini ke ujung batang klepnya dari bawah sini. Mana ini susah. Gelap teman-teman. Udah. Ini saya colok di bagian bawah sini. Kemudian bahan yang kedua itu saat kita melakukan penyekuran klep, kita membutuhkan pasir skur atau obat skur, atau ada juga yang menyebut pasta skur. Itu skur sekir sama aja tujuannya, itu maksudnya itu sama, bahasanya beda tapi sama itu. Nah ini obatnya ini kita pakai yang halus ya, karena ini tidak ada penggantian part di sini, cuma kita klep ulang aja, servis gitu. Jadi saya pakai yang halus teman-teman. Ya, kita ambil pasta skurnya secukupnya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kemudian kita oleskan ke daun klepnya bagian sini. Nah, secukupnya teman-teman. Ya. Kemudian perhatikan teman-teman, di sini saya akan memberikan tekniknya ya, caranya begitu melakukan penyekurannya. Begini teman-teman, kita putar ke arah kanan sambil kita tarik ke bawah. Pas kita tarik ke belakang, kita angkat sedikit ke bawah, kita tarik lagi, begitu teman-teman. Sebentar. Nah, teman-teman, terlihat ya. Terus kita lakukan sampai dirasa ini agak halus suaranya, nanti pasti sudah terjadi pengikisan. Terus teman-teman, oh ya, cara memutarnya sesekali kita putar 360 derajat ya teman-teman, jangan cuma separuh terus kita tarik ke belakang separuh-separuh saja, tapi kadang-kala kita putar 360 derajat biar enggak oval teman-teman. Nah seperti ini. Kita bisa tambahkan obat skirnya kalau kira-kira masih kurang halus ya, nanti biar benar-benar rapat, biar tenaganya oke teman-teman. Tenaga oke, bahan bakar hemat, irit. Nah itu caranya ya, cara mencekurnya secara manual teman-teman. Sebenarnya tadi udah saya sekur, cuma ini untuk memperagakan biar teman-teman semua tahu teknik dan caranya begitu.
Oke, setelah ini nanti kita lakukan pengecekan apakah sudah rapat atau belum. Kita mensyukur klapnya. Nanti kalau setelah dicek sudah rapat, kita bisa merakit kembali klep ini teman-teman, dan kita pasang ke mesin motor ini gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kita lakukan pengecekan ya. Cara kita mengecek apakah sudah rapat atau belum, kita kasih bensin ya teman-teman di saluran manifold masing-masing klepnya, atau salurannya untuk masuk bensinnya atau keluar bensin. Kalau misal klep X itu ya di lubang knalpotnya yang kita tuang. Kalau misal di klep innya kita masukin bensin ke manifoldnya begitu. Coba kita tuang sekarang. Oke. Kita lihat di sini teman-teman, kalau sudah tidak ada rembesan atau tidak bocor, berarti kita sudah berhasil mensyukur klepnya gitu teman-teman. Nah, kira-kira begitu teman-teman tutorial di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Silakan subscribe jika berkenan, like jika suka, dan share jika bermanfaat. Saya Rawat Channel undur diri, sampai jumpa, salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.